Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi Natal yang cerah ini, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Iren. Dengan tema kasihnya menyelamatkan kita. Kita akan mendengar nanti bagaimana kasih Allah yang tanpa syarat menyelamatkan kita melalui lahirnya Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana kita akan merespon kasih Allah tersebut. Atas nama Majelis Jemaat GKU Depok 1, kami mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita teduhkan hati dan arahkan pikiran kita kepada Allah Sang Immanuel. Saat teduh dimulai. Nas Malam Natal Yesus Kristus dari Lukas 2 ayat 11. Demikian, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 193. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Jemaat kekasih Kristus, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama
bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Natal Yesus Kristus saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang merayakan kelahirannya, Kristus besertamu. Kristus besertamu juga. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Nas pembimbing, di hari Natal Yesus Kristus ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha atau kebaikan kita, tetapi murni karena kasih dan belas kasihan Allah semata. Sesuai dengan itu, maka nas pembimbing kita berbunyi, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan 5. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Umat yang bermazmur bagi Allah. Dari tunggul Isai, Engkau muncul sebagai tunas yang membawa keadilan dan kedamaian. Kami menyambut-Mu, Raja Shalom, dengan hati yang penuh sukacita. Hari ini kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang datang membawa harapan dan damai. Engkau datang sebagai terang yang menerangi kegelapan, memberikan harapan bagi yang terhilang. Kami berkomitmen untuk menjadi terang-Mu di tengah dunia yang kelam. Di dalam diri-Mu kami menemukan pengharapan, kasih, dan keselamatan. Biarlah setiap hati dibuka untuk menerima kehadiran-Mu yang membawa damai. Kami sukacita dalam kasih-Mu yang tak terhingga. Marilah kita pergi dari tempat ini, membawa berita sukacita dan damai ke seluruh dunia. Selamat Natal, marilah kita hidup dalam terang Kristus. Selamat Natal, kami akan membawa kasih dan damai Kristus ke dalam setiap langkah hidup kami. Duka berakhir,
umat yang mengakui dosanya. Firman Allah berkata dari Yesaya 1 ayat 18, demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, mari kita ingat bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita kembali kepada Allah. Natal adalah saat yang tepat untuk merenungkan keadaan hati kita dan mengakui segala dosa yang mungkin telah memisahkan kita dari kasih dan hadirat-Nya. Dalam kehinaan hati, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dan pembaruan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami seringkali mengabaikan kasih dan ajaran-Mu, serta tidak memperhatikan sesama kami. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, terimalah pengakuan kami ini. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami dalam jalan-Mu yang benar. Kami percaya dan bersyukur atas anugerah-Mu yang mengampuni, dan kami berkomitmen untuk hidup dalam kasih dan damai-Mu. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin. Bintang di langit cemerlang.
mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, tatkala kita merayakan Natal, kita tidak hanya merayakan kelahiran seorang bayi, tetapi kita merayakan penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dalam Injil Matius kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk memberi kita hidup, tetapi juga untuk memberikan kita pengampunan. Firman-Nya dalam Matius 1 ayat 21 berkata demikian, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dengan kelahirannya dia membawa berita anugerah yang menawarkan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dan berdasarkan firman Tuhan ini, maka pengampunan dosa itu sudah berlaku bagi setiap kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Murah. Sambil berjabat tangan, jemaat mengatakan salam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita tidak hanya merayakan kelahiran Yesus Kristus, tapi juga kesempatan untuk memulai hidup baru. Dalam Kristus kita diundang untuk menjadi ciptaan baru, meninggalkan segala sesuatu yang lama dan menerima anugerah baru yang Dia berikan. Natal adalah waktu untuk merenungkan bagaimana kasih dan pengorbanan Kristus memberikan kita kesempatan untuk memulai kembali hidup dalam kasih, damai, dan kebenaran. Mari kita sambut kelahirannya dengan hati yang terbuka, siap untuk mengalami pembaruan dan transformasi yang Dia janjikan. Firman Allah berkata dari 2 Korintus 5 ayat 17, demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya hidup menanti firman Tuhan. Maria
Saudara-saudara yang terkasih, kita sejenak menyaksikan kesaksian pujian dari Ananda, Cheryl, dan Ciara. Dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih persembahan pujiannya, Tuhan Yesus dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Allah. Kita naikkan pujian Kidung Kaisan 166a bait 1, 2, dan 3.
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di hari Natal, hari sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami agar dapat mendengar berita Natal hari ini dengan baik. Kami memahami dan benar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dari surat Paulus kepada Titus pasal yang ketiga. Titus pasal 3, kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat bacaan yang akan kita baca, saya mengajak yang bisa berdiri, mari berdiri. Kita baca secara bersama-sama. Titus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah menjadi waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Natal Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Di hari ini secara khusus Natal tahun 2025 melalui tema kasih-Nya menyelamatkan kita, saya ingin mengajak kita semua mengoreksi kembali cara kita mengasihi Tuhan dan cara kita mengasihi sesama. Jadi hari ini kita mau refleksi, kita koreksi diri kita. Karena Natal identik dengan kasih Allah yang sejati dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu alami itu? Amin. Maka hari ini kita mau mengoreksi kembali bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dan bagaimana cara kita mengasihi sesama. Cara koreksinya itu begini. Lihat semua yang kita lakukan, baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama. Apakah itu bersumber dari kasih Allah yang sejati, yang tadi katanya Bapak Ibu terima itu melalui Yesus Kristus, atau semua yang kita lakukan selama ini, ada yang bersumber dari kepentingan diri kita atau perasaan kita. Kasih yang lahir dari apa yang datang dari diri kita sendiri, itu harus kita lihat. Contoh, saya mau tanya Bapak Ibu, untuk apa kita berdoa? Cuman dengar ya. Untuk apa kita berdoa? Apakah kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan? Atau kita berdoa karena ada kebutuhan kepentingan kita yang kita bawa pada Tuhan? Kalau kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan, kadang dalam doa pun kita nggak minta apa-apa, hanya memuji Dia. Amin. Bapak Ibu pernah begitu nggak? Pernah ya? Nggak minta apa-apa,
Tapi yang dilakukan hanya memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi, ya. Walaupun fals sedikit nggak apa-apa lah, ya. Tapi itu nyanyian itu salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita nyanyikan dengan hati, ya. Maka apa tujuan kita berdoa? Kalau seseorang dia bertumbuh dari kasih yang bersumber pada Allah, maka dalam doa itu yang dia fokuskan adalah bagaimana membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi tidak sekedar berdoa karena ada kebutuhan, karena ada kepentingan, itu dia. Atau yang lain, coba kita lihat. Untuk apa kita menolong orang lain? Apakah karena kita sudah terlebih dahulu mengalami pertolongan Tuhan, atau karena kita berharap satu ketika nanti pertolongan yang sama juga akan datang kepada kita? Kadang-kadang suka begitu ya. Bu Pendeta, saya berbuat baik karena saya percaya anak-anak saya juga akan menerima perbuatan baik dari orang lain. Nggak salah sih kalimat ini. Pernah dengar kayak gitu nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Ini kok muka pada tegang banget ya? Terlambat tidur tadi malam karena doa bersama sampai jam 3 pagi. Bapak Ibu doa nggak bersama tadi malam keluarga? Temukan yang rusak-rusak. Soalnya tadi malam ada yang Natal juga suami istri nggak omongan loh. Orang tua anak nggak omongan loh. Mudah-mudahan tadi malam yang rusak itu sudah diperbaiki pagi ini. Amin. Oh puji Tuhan. Mari kita tes lagi. Untuk apa kita tolong orang lain? Apakah karena sudah merasakan pertolongan Tuhan atau kita berharap satu ketika nanti kita juga akan menerima hal yang sama? Suka dengar kalimat itu ya. Ini saya tolong, saya tabur, satu ketika pasti akan saya menerima hal yang sama dilakukan orang lain. Ingat loh, itu nggak salah. Tapi bukan itu tujuan kita menolong orang lain. Karena kalau kasih kita bersumber pada Allah, maka kita melakukan sesuatu kepada orang lain termasuk menolong kehidupan mereka. Karena saya bersyukur Tuhan tolong saya terlebih dahulu. Saya rasakan itu dalam hidup saya. Itu tujuannya. Kalau kasih bersumber dari Allah. Atau hal yang lain. Untuk apa kita melayani di gereja? Ini nih. Ya, jangan langsung lihat yang duduk di depan ya. Karena semua orang pernah melayani di gereja, betul? Yang nyanyi juga, apalagi tadi malam kan. Ada berapa orang, 100 orang di sini tuh. Yang gak kepanasan padahal saya udah sauna banget itu tadi malam ya. Sekarang pertanyaan, untuk apa kita melayani di gereja? Apakah karena kita sadar bahwa saya bersyukur atas kasih Allah yang saya alami? Atau kita melayani karena ada faktor lain? Kalau tampil kan keren banget ya. Bapak Ibu tadi malam acaranya luar biasa, amin. Tapi di balik itu ada orang banyak lelah loh. Panitia tuh. Iya kan? Benar gak panitia? Capek ya? Saya lihat wajah-wajahnya tuh kayak mau angkat makanan saya udah letih sekali gitu ya. Ayo Natal betul letih. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu bukan karena untuk dihargai. Bukan untuk dilihat orang lalu kita dipuji. Bukan juga untuk supaya kita dianggap penting. Maka pertanyaannya, untuk apa kita melayani? Untuk apa kita melakukan sesuatu bagi Tuhan? Apakah karena saya merasa bahwa, oh ya ini bagian dari syukur saya, kasih Tuhan itu besar sekali dalam hidup saya. Maka lihat, kalau itu jadi dasar kita, sumber kita, semua yang kita lakukan kita kembalikan untuk Tuhan. Ada lagi, bagaimana cara kita lihat segala sesuatu yang kita lakukan itu bersumber dari kasih Tuhan atau diri kita. Bapak Ibu pernah mengampuni orang yang bersalah? Pernah nggak? Pernah. Untuk apa mengampuni? Karena saya terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kadang kalau saya, kenapa nggak mengampuni? Nanti dulu Bu Pendeta. Nanti dulu, ada waktunya. Terlalu sakit yang dia buat. Sakitnya tuh di lagu itu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya rasakan sakit itu. Dia bilang gitu. Tapi untuk apa kita mengampuni? Kalau kasih itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu mengampuni karena tahu dasarnya. Karena saya sudah diampuni Tuhan terlebih dahulu. Betul? Tapi kalau kita ampuni karena begini, ya udahlah, mau diapain lagi, orangnya kayak begitu, udah diampuni aja. Itu bukan berasal dari Tuhan. Karena satu ketika ada satu peristiwa yang kita alami tidak sanggup untuk kita kendalikan, kita sulit untuk mengampuni orang lain. Dan bukankah itu yang banyak terjadi? Sehingga kadang-kadang Natal itu kasih kita palsu.
Begitu Natal, ayo ya, udah kita baik-baik ya, habis Natal kembali pada kenyataan sehari-hari. Balik lagi kita marahan, kira-kira begitu. Untuk apa kita setia beribadah? Ini dia. Bapak Ibu setia beribadah? Saya tanya satu kali lagi, Bapak Ibu setia beribadah? Berarti tiap minggu kayak begini. Amin. Sampai pusing tuh cari kursi. Saya kan lihat dari sini kan. Itu majelis di belakang sudah gotong-gotong kursi masuk kiri kanan. Nyempil-nyempil aja lah. Puji Tuhan kalau tiap minggu kita kasih kerjaan untuk majelis angkat kursi supaya kita bisa duduk dengan baik. Amin ya. Apa tujuan kita bersetia beribadah? Apakah benar-benar karena kita rindu akan Tuhan? Atau karena itu sebuah kebiasaan, itu sebuah tuntutan, atau supaya orang melihat bahwa iya rohani dia lagi baik-baik saja. Apa buktinya? Dia rajin ke gereja. Belum tentu orang yang rajin masuk gereja dipulihkan oleh Tuhan. Tapi itu gak jadi alasan. Orang yang masuk gereja aja kelakuan kayak gitu. Jadi mendingan saya yang sekali setahun aja. Nah kadang-kadang kan suka begitu ya. Jadi pembenaran diri. Maka Bapak Ibu Saudara, koreksi kembali. Hari ini kita mau lihat mengoreksi kembali cara kita mengasihi Tuhan dan cara kita mengasihi sesama. Dari mana sumbernya itu? Apakah itu bersumber dari kasih Allah yang menyelamatkan, yang sudah saya resapi, saya imani, saya alami dalam hidup saya, dan itu keluar dalam perbuatan-perbuatan yang benar-benar itu menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang benar. Karena tidak sedikit saudara orang Kristen, dia bilang dia percaya Yesus, dia mengatakan bahwa dia menerima kasih Allah, kehadiran Tuhan, tapi segala sesuatu tidak bersumber pada kasih Allah. Kalau enggak bersumber pada kasih Allah, berarti bersumber pada diri kita. Nah, kasih yang bersumber pada diri itu biasanya keluar dengan ciri-cirinya kasihnya bersyarat. Kasihnya itu transaksional, itu kasih untung rugi. Kalau kamu bikin begini, satu ketika saya akan balas. Tapi kalau kamu gak bikin sama saya, maaf, saya gak akan lakukan itu juga untuk kamu. Itu ibaratnya kasih transaksional. Atau kasih yang berpusat kepada diri sendiri. Saya kasih contoh sederhana saudara. Kalau seseorang itu sefrekuensi dengan kita, ya, kita akan mudah mengasihi orang itu. Betul? Kita akan mudah mengasihi orang yang sefrekuensi dengan kita, orang yang bisa dikatakan sependapat dengan kita, yang bikin kita nyaman. Orang kayak begini, kita mau bikin apa sama dia aja, ayo, enak. Karena sefrekuensi dan nyaman untuk kita. Tapi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, ada orang yang membuat kita tidak nyaman, orang-orang sulit kita temukan dalam hidup kita. Itu kan ada ya, saya yakin Bapak Ibu temukan orang-orang sulit di dalam kehidupan kita. Siapapun dia, mungkin orang sulitnya juga ada dalam ruangan ini, kita nggak tahu. Bapak Ibu temukan orang sulit dalam hidup nggak? Temukan ya, orang-orang sulit itu orang-orang begini, yang kita susah banget ngerti karakternya. Kita bikin ini salah, kita bikin itu salah. Jangan-jangan orang sulitnya orang dalam rumah lagi, bahaya itu kan? Ya, kita temukan orang-orang sulit dalam kehidupan kita. Nah biasanya orang-orang seperti ini sulit bagi kita untuk mengasihinya dengan kasih yang benar. Kadang-kadang kasih kita menjadi dingin, kasih kita menjadi berubah. Dan yang seringkali itu membuat kita menjauh dari orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau orang-orang yang mengoreksi kita. Pernah dikoreksi oleh orang, dikritik orang Bapak Ibu? Enak apa tidak? Ya, kalau orang bilang begini, Bu Pendeta, lain kali jangan begitu dong. Bu A, Bu B, atau Bapak A, Bapak B, lain kali jangan gitu dong, enak gak? Gak enak kan? Awalnya itu kita gini, kayak udah bener aja dia. Kan suka gitu yang kita bilang ya. Kita susah sekali untuk menerima orang yang menemukan kesalahan atau titik kritis kita. Dan itu yang membuat kita menjauh dari kehidupan orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu kenalan. Baik sekali orangnya. Kami sama-sama ada di dalam pelayanan, kami juga, dia pun sangat terlihat rohani dan dihormati oleh banyak orang. Nah satu ketika ada hal yang beliau lakukan yang membuat saya harus menyatakan sesuatu yang seharusnya dia lakukan dalam hidupnya. Jadi waktu saya katakan, ini ibu-ibu ya, saya bilang ibu mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Bahasa saya usahakan sederhana karena dia orang tua. Mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Lain kali bahasa yang kita pakai tidak seperti itu karena itu bisa menyinggung orang lain. Mukanya langsung berubah.
Muka yang tadi awalnya di depan banyak orang seperti malaikat, tiba-tiba muka yang tidak saya kenal. Kadang-kadang suka gitu ya. Kalau kita tegur orang itu pertama, shalom shalom. Ibu, maksudnya apa nih? Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Dia bilang ke saya begini, hubungan kami mulai renggang dan seringkali terjadi serangan balik. Yang dia bilang begini, saya nggak tahu ya Bu Pendeta, tiap kali Ibu khotbah kok serangannya ke saya terus ya. Terus saya bilang begini, apa khotbah saya yang serang dia? Iya, Ibu khotbah tentang munafik. Dan sepertinya ditujukan kepada saya, ya baguslah kalau begitu. Berarti kan kau menyadari, benar kan? Kalau nggak munafik nggak mungkin merasa tersinggung, benar nggak Bapak Ibu? Ya, dia bilang, Ibu khotbah tentang munafik, kayaknya Ibu ngarah ke saya. Saya nggak pernah lihat mukanya kok. Bapak Ibu, saya jujur aja ya, saya punya rabun jauh. Jadi yang kalau saya nggak pakai kacamata itu bagian belakang saya nggak lihat, mereka mau bikin muka sama saya terserah. Saya tidak kelihatan. Saya bilang, Ibu duduk di mana aja saya nggak tahu. Kok kesannya kayak menyerang balik. Katanya itu saya diserang balik sama pendeta melalui mimbar. Saya bilang, oh Tuhan ampuni saya kalau memang ada seperti itu. Tapi jujur tidak ada pesan, saya udah pernah ngomong minggu lalu ya. Tidak ada pesan apapun, pesan-pesan sponsor itu nggak ada. Kalau firman itu diberitakan dan itu mengoreksi kita, bersyukurlah. Karena Bapak Ibu saya tetap percaya orang yang masih koreksi kita, itu dia mengasihi kita. Setuju? Jangan lihat sebagai ancaman. Misalnya ada yang bilang, Bu Pendeta kalau boleh Ibu seperti ini. Oh iya, mungkin memang seperti itu. Oke, saya perbaiki diri. Itu lebih baik daripada kita tinggal dengan sesuatu yang salah dan dilihat oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa mengukur kasih seperti apa yang kita miliki. Kadang-kadang sangat terbatas. Ini yang disebut dengan kasih transaksional. Tadi yang saya bilang, kadang kita bantu orang itu baik. Tapi begitu kita minta bantuan dan orang tidak memenuhi apa yang kita terima, bahasa yang sering keluar apa? Kacang. Nah itu dia tuh. Saya bingung, apa kacang pernah lupa kulit? Dan memang kan harus dipisahkan mereka berdua itu. Masa mau makan kacang dengan kulit-kulitnya? Itu istilah saja toh. Tapi yang dibilang begini, dia itu nggak ingat dulu itu. Kalau nggak saya dia nggak begitu. Kacang lupa kulit. Itu kasih transaksional. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara hari ini, tanpa disadari pun kasih yang seperti ini juga terbangun antara relasi kita dengan Tuhan. Ya. Kasih kita dengan sesama yang transaksional itu juga terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Kita itu ya, kalau datang sama Tuhan, ya, kalau lagi butuh, ngomongnya bagus banget. Tuhan, saya tahu Engkau Allah yang Maha Kasih. Saya lagi butuh ini Tuhan. Karena karakter mula saya percaya Tuhan mengabulkan itu. Tapi kalau kita lagi baik-baik saja, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Atau ketika doa kita tidak dijawab, kita salahkan Tuhan. Bahasa itu saya paling sering dengar. Yang bilang begini, Bu Pendeta, Tuhan gak sayang sama saya. Kok saya yang harus alami ini? Atau bilang begini, memang Tuhan lagi marah sama saya. Atau saya gak mau berdoa, saya lagi marah sama Tuhan. Baku marah terus. Bagaimana nanti kita bisa menerima berkat Tuhan dengan cara pandang yang benar? Nah yang kayak begini itu terbawa juga dalam relasi kita dengan Tuhan. Maka yang terlihat gak pernah ada orang yang bersyukur. Padahal Bapak Ibu Saudara, mulai dari bangun buka mata pagi hari sampai kita tutup mata, kalau bukan Tuhan kita tidak menerima keselamatan itu. Amin. Makanya kalau orang bangun pagi-pagi langsung cari air mandi kah, langsung cari apa tanpa bersyukur, itu kasihnya transaksional. Saya bilang begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini menyadari bahwa oh iya, kasih saya dengan Tuhan transaksional. Saya kadang-kadang cari Tuhan kalau saya butuh saja. Kalau saya tidak butuh, saya lupa akan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengoreksi kita dengan sangat jelas. Kasih yang kita terima dari Allah, tadi firman katakan, bukan karena perbuatan-perbuatan benar kita, tapi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu dinyatakan jauh sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu ingat ya, waktu Tuhan menghukum Adam dan Hawa dan juga memberikan kutukan kepada ular, dia bilang begini, keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Disitulah diletakkan pertama
eh, penggenapan keselamatan dari Allah bagi kita manusia. Bukankah itu nubuatan tentang Yesus Kristus? Betul ya? Yesus adalah keturunan Maria, perempuan dari Roh Kudus, dan dia mengalahkan iblis dengan segala kekuatannya hanya untuk menyelamatkan kita. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan dengan jelas, cara Allah mengasihi kita adalah dia mau mengorbankan dirinya. Orang kalau ngerti bagian ini, kasih yang ia miliki itu bersumber sungguh dari Allah, kelakuannya juga pasti benar. Mari kita baca ayatnya, ayat 4-7 tadi. Di situ dikatakan, saya baca pelan-pelan Bapak Ibu simak. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus juru selamat kita. Lihat Bapak Ibu, supaya kita sama-sama sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh anugerahnya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu, ini hidup kan ada tujuan ya. Apa tujuan hidup kita? Hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Prosesnya adalah kita menjalani yang namanya dua nih, yang tadi dikatakan. Pembaharuan kelahiran kembali, permandian kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Artinya bagian firman ini menegaskan kepada kita bahwa kasih yang kita terima dari Allah itu sejati. Dan kalau kita benar-benar terima itu dari Tuhan, kita alami itu dalam kehidupan kita, kita ngerti bagaimana kita harus hidup. Ada dua hal tadi yang dikatakan. Dikatakan rahmat Allah, itu bicara anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita melalui permandian kelahiran kembali. Apa itu artinya? Ini yang disebut dengan kita dibersihkan dari hidup kita yang lama. Dan kita diberikan yang namanya kelahiran kembali atau awal dari kehidupan yang baru waktu kita terima Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, keselamatan kita itu tidak semata-mata pengampunan dari Tuhan, tetapi perubahan status dan identitas kita. Dari yang tadinya orang berdosa jadi orang benar. Jadi Bapak Ibu, orang benar apa orang berdosa? Orang benar. Amin. Tapi bisa bikin dosa? Bisa. Makanya yang kedua dikatakan, mengalami yang namanya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu dilakukan tiap hari kita alami dalam kehidupan kita. Apa artinya pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus? Perubahan hidup kita itu bukan usaha kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara mau berubah, itu bukan semata-mata karena kekuatan usaha kita. Tapi pekerjaan Roh Kudus. Maka setiap hari ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan gak benar, minta Roh Tuhan untuk tolong kita. Ya, minta Roh Tuhan untuk kendalikan roh daging kita ini. Kenapa? Gak ada satu orang pun termasuk saya pendeta. Kita gak bisa kendalikan diri kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Maka tiap hari minta itu dari Tuhan. Tuhan baharui saya. Untuk apa? Supaya kita dibentuk cara berpikir yang benar. Karakter kita benar. Dan menuntun kita pada pertumbuhan iman yang benar. Artinya keselamatan Bapak Ibu dan saya tidak hanya sampai pada titik saya percaya Yesus. Enggak. Tapi keselamatan kita itu kita kerjakan setiap hari. Melalui apa? Pembaharuan cara berpikir, sikap hati kita, dan tindakan kita. Yang menunjukkan bahwa dia memang hidup dikendalikan oleh Roh Allah. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Maka Natal hari ini mari kita refleksikan atau kita coba melihat kehidupan kita. Sudahkah kita menjalani proses pengudusan itu? Pengudusan itu tiap hari Bapak Ibu. Saya pernah katakan pengudusan itu ada 3. Pengudusan yang disebut awal, yudikal itu, yaitu waktu Bapak Ibu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua pengudusan progresif, itu terjadi tiap hari sampai kita mati. Ya. Dan yang ketiga pengudusan sempurna, itu nanti kita terima ketika kita ada hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu dan saya sudah lewati yang pertama. Kita lewati yang namanya pengudusan awal. Bapak Ibu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, maka hari ini dan sampai kita mati, kita mengalami yang namanya pengudusan progresif. Dikerjakan oleh siapa?
Roh Kudus. Tapi jangan bilang begini, tuh Roh Kudus tolong saya, lalu kita jadi robot. Enggak. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dimampukan untuk mengendalikan keinginan diri kita. Dan apa yang kita lakukan itu semuanya adalah sesuatu yang berdasarkan dari kasih yang bersumber dari Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Natal, khusus kita merefleksikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kasih macam apa yang Bapak Ibu dan saya miliki sampai hari ini? Kasih yang bersumber pada Kristus, karena kita alami kasih-Nya, atau kasih yang bersumber pada diri kita sendiri? Maka itu akan terlihat dari kelakuan kita, cara berpikir kita, bahkan juga sikap hati kita. Apakah hubungan saya, kalau bila kasih kita kepada Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan sedang baik-baik saja atau lagi siaga satu? Ya kan? Kita perlu tanya itu. Saya setiap kali akan bertanya kepada anak-anak yang saya layani, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Itu menentukan bagaimana kamu bersikap setiap waktu dalam hidupmu. Bapak Ibu dengan Tuhan baik, saudara dengan Tuhan baik-baik? Kapan terakhir kali bicara sama Tuhan? Tadi di gereja Bu, waktu pengakuan dosa. Enggak, bukan itu. Itu liturgi. Ya, itu pun bicara dengan Tuhan. Tapi kapan terakhir kali kita ada dalam satu relasi yang begitu intim, kita bicara dengan Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mengungkapkan semua yang kita bawa di dalam doa kita. Itu bentuk relasi kita lagi baik-baik dengan Tuhan. Kasih kita kepada sesama. Bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Baik-baikkah? Atau saat ini saya sedang menyadari bahwa iya, saya nggak bisa mengampuni dia karena kasih yang saya punya adalah kasih berdasarkan transaksional. Kalau saya bisa mengampuni, berarti itu karena saya memiliki kasih yang datang daripada Allah. Ingat saudara, Allah lebih dulu mengasihi kita dan Dia berikan kasih itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Maka Bapak Ibu mengalami yang namanya yang pertama apa? Permandian, kelahiran kembali, dan yang kedua pembaruan oleh Roh Kudus. Maka Natal memanggil kita bukan hanya untuk bertobat dari dosa yang kita lakukan, tapi kita juga hari ini bertobat dari kasih palsu yang kelihatannya baik, tapi tidak mencerminkan dan bersumber dari Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, hari ini kami semua jemaat GKU Depok 1 diajak untuk melihat kembali kasih yang kami miliki, bagaimana cara kami mengasihi Allah dan cara kami mengasihi manusia. Dan hari ini firman Tuhan menegaskan kepada setiap kami, bahwa kami telah diberikan kasih Allah yang sejati, melalui iman kami kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dan hari ini ketika kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan, kami diingatkan kembali, kasih seperti apakah yang kami simpan dan kami miliki dalam kehidupan kami sampai dengan hari Natal ini. Kami mau Tuhan, bahwa semua yang kami kerjakan berasal dari kasih yang bersumber pada Kristus, sehingga semua yang kami lakukan dalam hidup ini, kami hanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, agar Natal kali ini tidak sekedar sebuah perayaan, tapi sebuah kesadaran penuh bagaimana kami memaknai Natal dengan kehadiran Kristus dalam hidup kami, dengan kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengaminkan atau meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 162 bait 1, 2, dan 3. Rela
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita menyaksikan kesaksian pujian dari Komisi Remaja Taruna. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih untuk persembahannya dari Komisi Remaja Taruna. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita di hari Natal Yesus Kristus dengan sama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari jemaat kita satukan hati kita, menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami semua ada hari ini di tempat ini menaikkan syukur, pujian, hormat, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena hari ini kami boleh lalui dengan penuh sukacita ketika kami ada dalam ruangan ini dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hari Natal yang dirayakan oleh seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini. Dan kami mengambil bagian di dalamnya dengan sukacita yang kami rasakan dalam kehidupan kami bersama umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjaga memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu-waktu hidup yang telah kami lalui, di mana kami belajar dari firman Tuhan, bagaimana kami memaknai kelahiran Kristus, kehadiran Kristus dalam hidup kami, dengan melakukan apa yang Tuhan teladankan, melalui sikap hati, melalui pikiran kami, bahkan juga tindakan kami, yang itu tidak menyimpang dari apa yang Bapa mau, tetapi benar-benar apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan Tuhan tunjukkan itu secara langsung melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bagaimana kami mengasihi dengan kasih yang adalah standarnya Tuhan, dengan kasih yang bersumber dari Allah. Kami mengasihi tanpa syarat, kami mengasihi tanpa transaksional, kami mengasihi dengan tidak berpusat pada diri kami sendiri. Sehingga ketika kami berinteraksi dengan sesama, benar-benar apa yang kami lakukan itu ya Tuhan, itu berdampak baik bagi kehidupan orang lain. Kami memulai itu dari hidup keluarga kami. Di antara anggota keluarga kami hidup dengan dasar kasih yang benar, yang berasal daripada Allah. Maka biarlah baik sebagai suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, kakak beradik, mertua menantu, kami tetap hidup di dalam kasih yang bersumber pada Allah. Sehingga melalui kehidupan keluarga kami, di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Itu tercurah bagi hidup keluarga kami masing-masing. Semua keluarga yang ada dalam jemaat GKU Depok 1. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kami juga berinteraksi dalam kehidupan kami bergereja. Bapa, kami tahu ini bukan tempat yang jauh dari segala hal yang sia-sia. Di sini juga bisa terjadi hal-hal di mana kasih bersumber dari diri kami. Tuhan ajarkan kami, dimanapun kami berada, bahkan secara khusus ketika kami pribadi, anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga bergabung dan ada dalam perjalanan bersama gerejamu, kami mengasihi dengan kasih yang bersumber dari Allah. Sehingga ketika hal-hal yang boleh kami hadapi, persoalan-persoalan dalam kehidupan kami bergereja, kami selesaikan itu dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan bersama, kehidupan kami menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami ada di sekitar lingkungan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan kasih yang kami alami dalam keluarga dan gereja, ajarkan kami juga menyatakan kasih yang bersumber dari Allah
kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kehidupan kami, baik yang kami tidak kenal maupun yang kami kenal. Tuhan, biarlah hidup kami berdampak baik bagi kehidupan orang lain, sehingga mereka berjumpa dengan kasih Allah di dalam kehidupan kami melalui tutur kata kami, melalui sikap hati kami, bahkan juga melalui tindakan-tindakan hidup kami, yang itu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi refleksi kami di hari Natal ini ya Bapa. Baik kami sebagai jemaat Tuhan, kami seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan berfokus pada Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami hanya melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan. Meskipun ya Bapa, banyak hal yang kami harus hadapi, tantangan-tantangan melalui cara berpikir kami yang sangat terbatas, melalui sikap hati kami yang mungkin masih belum sembuh dari segala luka kami, bahkan tindakan-tindakan kami yang lahir dari segala pola asuh kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami ada bersama dalam gereja ini, kami dibentuk bersama, karakter kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bahkan juga sikap hati kami, sehingga melalui kehidupan kami bersama dalam gereja-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami ya Bapa. Semua kami yang hadir pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami pulang juga untuk memberkati kehidupan orang-orang di sekitar kami. Sehingga Natal tahun ini ya Tuhan, sekali lagi bukan sekedar sebuah perayaan. Perayaan yang rutinitas kami lakukan tahun demi tahun. Tapi biarlah Natal tahun ini membawa pembaharuan, mulai dari hidup kami pribadi, keluarga, gereja, dan itu berdampak bagi lingkungan masyarakat di mana kami ada. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami ya Bapa. Kalau sampai dengan hari Natal ini ya Tuhan, kami masih mengasihi, baik sesama kami bahkan mengasihi Tuhan, dengan kasih yang bersumber dari diri kami, yang itu sangat terbatas dan sangat bersyarat. Tuhan ampunilah kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita, pada hari Natal ini kita diajak untuk merenungkan betapa besar anugerah yang telah kita terima melalui kelahiran Yesus Kristus. Sebagai respons terhadap kasih-Nya yang begitu besar, marilah kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Persembahan kita bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan ungkapan syukur yang datang dari kedalaman hati kita. Mari kita persembahkan apa yang kita miliki dengan sukacita sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan dan sesama, dan untuk memberitakan terang Natal kepada dunia sambil mengingat perkataan sabda Allah dari 2 Korintus 9 ayat 7, demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita persembahan di hari Natal ini kita berikan. Syukur
Saudara-saudara kami undang untuk berdiri. Kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, di hari Natal yang penuh sukacita ini, kami bersyukur atas anugerah terbesar kelahiran Yesus Kristus yang membawa kasih dan pengampunan bagi kami. Saat kami mempersembahkan harta dan hidup kami, ajarlah kami memberi dengan sukacita seperti para gembala dan majus. Pakailah persembahan ini untuk menyebarkan kasih dan terang Natal kepada dunia yang membutuhkan harapan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah datang untuk membela kita. Ia datang untuk memahami kita. Ia datang untuk mati bagi kita. Ia datang untuk menebus kita. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Dan semua itu terjadi hanya karena kasih karunia-Nya. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 189, muliakanlah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu di hari Natal Yesus Kristus ini. Kami mengarahkan hati kami pada Kristus yang telah lahir bagi kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita yang telah mengaruniakan kepada kita anugerah terbesar dalam kelahiran putranya Yesus Kristus, memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya kasih, damai, dan sukacita Natal oleh kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kita, serta membawa keadilan dan harapan ke dalam dunia ini, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya.
Saat teduh, ibadah Natal telah selesai. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.